Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalam ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi min ba'di, amma ba'd. Para pemirsa Humas TV dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, Sayyidus Syuhur, yang di dalamnya terdapat malam yang paling mulia, yaitu Lailatul Qadar. Yang di malam Lailatul Qadar tersebutlah diturunkan kitab suci yang paling mulia, yaitu Al-Quran, dan diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, yaitu Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam, yang menjadi pegangan panduan hidup bagi umat yang paling mulia, yaitu umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di bulan Ramadan ini Allah Ta'ala siapkan anugerah yang tak terhingga, pahala yang begitu banyak, ampunan yang begitu mudah, dan lain-lain sebagainya. Disiapkan semua itu untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sayangnya masih banyak di kalangan kaum muslimin yang tidak mempergunakan kesempatan ini untuk meraih ampunan dari Allah dan menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Humas TV yang dirahmati Allah dan kaum muslimin, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Untuk mendapatkan kemuliaan yang maksimal di bulan Ramadan ini, saya ingin mengajak kepada seluruh pemirsa dan kaum muslimin untuk mengikuti apa yang dituliskan oleh seorang wali besar, seorang imam besar yang menjadi panutan pada zamannya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dalam kitabnya yang beliau tulis dan sangat terkenal, yaitu An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, agar kemuliaan yang kita peroleh maksimal dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita raih. Beliau katakan, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan dan menasihati kepada kita semua dalam kitabnya ini. Beliau katakan, fa'lam, ketahuilah wahai saudaraku, walisaimi adabun la yakmulu siyamuhu illa biha. Seseorang yang berpuasa itu memiliki adab-adab yang dengan adab tersebutlah dia akan mencapai kesempurnaan dalam puasanya. Famin ahammiha an yahfaza lisanahu anil kadhibi wal ghibah. Dan yang terpenting adab bagi seseorang berpuasa adalah menjaga lisannya dari perbuatan dusta dan dari ghibah, artinya menggunjing dan membicarakan aib orang lain. Wa anil khawdi fi ma la ya'nihi, dan menjaga diri dari hal-hal yang tidak penting untuk dirinya, tidak penting untuk urusan duniawinya dan tidak penting untuk urusan ukhrawinya. Wa yahfaza ainaihi wa udunahu anil istima'i wan nazari ila ma la yahillah. Begitu juga adab bagi orang berpuasa agar mendapatkan kemuliaan yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bahwa dia menjaga matanya, telinganya dari mendengar dan memandang perkara-perkara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqih, dan menghindari sesuatu yang sifatnya tidak penting meskipun itu tidak halal. Wa kadzalika yahfazu batnahu an tanawulil haram wa syubhati. Begitu juga seseorang yang berpuasa harus menjaga perutnya
dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan, dan juga yang masih bersifat syubhat. Syubhat itu artinya perkara yang masih belum jelas kehalalan dan keharamannya. Dan bagi orang berpuasa sudah sepatutnya ditinggalkan perkara-perkara yang syubhat itu. Indal iftari, khususan indal iftar, terutama saat berbuka puasa, jauhilah perbuatan atau mengkonsumsi makanan yang haram ketika berbuka puasa. Wa yajtahidu jiddan an la yuftira illa alal halal, dan harus bagi seorang berpuasa itu bersungguh-sungguh dengan maksimal untuk berbuka puasa hanya dengan sesuatu yang dihalalkan. Di antara adab yang patut diperhatikan bagi seseorang berpuasa adalah wa min adabis shaumi wa min adabis shaimi an la yukthiran nauma bin nahar, bahwa orang tersebut tidak memperbanyak tidur di waktu siang, wala yukthira al akla bil lail, dan tidak memperbanyak makan di waktu malam. Wal yaqsid fi dzalika hatta yajida masal ju'i wal atash, hendaklah dia mengambil langkah tengah-tengah, sedang-sedang saja dalam melakukan tidur di waktu siang dan makan di waktu malam, agar dia merasakan pedihnya rasa lapar dan panasnya rasa haus. Fatahadzaba nafsuhu wa tatqufa syahwatuh, sehingga dengan dia merasakan hal tadi, nafsunya, jiwanya akan terdidik dan syahwatnya akan menjadi lemah. Wa yastanira qalbuhu, dan pada akhirnya hatinya akan menjadi terang benderang. Wa dzalika sirru shaumi wa maqsuduh, dan itulah tujuan utama seseorang diperintahkan untuk berpuasa, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya, merasakan panasnya rasa haus dan pedihnya rasa lapar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah dan pemirsa Humas TV yang berbahagia. Di sini beliau melanjutkan, wal yujanibi shaim ar-rafahiyata wal iktsara min tanawuli syahawati wal ladat. Sepatutnya juga orang yang berpuasa itu menjauhkan hal-hal yang sifatnya bermewah-mewah, makanan bermewah-mewah, minuman bermewah-mewah ketika berpuasa atau di bulan Ramadan. Dan fal riyadati, karena dalam riyadhah wa mujanabati syahawati nafsi atharun kabirun fi tanwiril qalb, diperintahkan kita untuk menjauhkan seluruh kemewahan-kemewahan ketika di bulan Ramadan saat berpuasa, karena riyadhah yang kita lakukan, menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya kesenangan, syahwat nafsu, itu memiliki asar yang sangat luar biasa, memiliki bekas pengaruh yang sangat positif untuk menerangi hati seseorang. Wa tutlabu bil khususi fi Ramadan, dan terutama hal itu sangat dituntut di bulan Ramadan, di mana Ramadan merupakan bulan kita berlatih untuk menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang sudah mendapati atau dapat melaksanakan adab-adab ini, pada akhirnya orang tersebut akan mendapatkan satu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa anugerah itu? Yang pertama, kata beliau, al-anwar, cahaya dalam hatinya, wal mukasyafat, akan Allah taala singkap rahasia-rahasia ilmu pengetahuan untuk orang tersebut, wal khusyu' lillah, maka orang tersebut juga akan mendapatkan sifat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wal inkisar baina yadayhi, orang tersebut akan dapat merasakan betapa butuh dan pentingnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taladud bi munajatihi wa tilawati kitabihi wa dzikrih, orang tersebut akan mendapatkan kelezatan bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah,
dan membaca kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah salah satu manfaat kalau kita mengikuti nasihat yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat melaksanakan perintah-perintah Allah di bulan Ramadan ini, dari yang wajib-wajib sampai kepada yang sunnah-sunnah, sehingga kita mendapatkan anugerah ampunan, pembebasan dari api neraka, dan pahala yang begitu luar biasa, serta diangkat derajatnya yang setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, inilah mungkin yang dapat kita dengar keterangan dari kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Mudah-mudahan sekelumit keterangan yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.